Maka siapapun yang istiqomah, yang dia itu husnul khotimah bersama Al-Quran, dia itu pasti istimewa. Rasulullah diturunkan Al-Quran kepada beliau, beliau menjadi pimpinannya para nabi. Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran menjadi pimpinannya malaikat. Al-Quran turun di Mekah dan Madinah. Dua negeri tersebut disebut dengan Haramain, dua negeri yang suci. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Selamat pagi para subscriber, para hadirin sekalian di channel Persadakwah TV, di Persadakwah Talk. Pagi hari ini kita telah bersama Ustadz Haris Thohari Rahmat, SSY STHI Al-Hafiz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak sudah datang di Persada. Pagi-pagi beliau persiapan dari ibadah subuh dan datang ke sini untuk memberikan ilmu kepada pemirsa sekalian, khususnya untuk santri Persada. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz. Baiklah, sebelum kita mulai pada hari ini, baik Ustaz, pagi ini kita berbicara tentang motivasi menghafal Al-Quran dan mempertahankannya. Seperti kita tahu Ustaz, bahwasanya di Persada ini santri-santrinya sudah alhamdulillah banyak hafiz dan hafizah, banyak hufaz di sini. Dan kami kira ini penting untuk memotivasi mereka untuk mempertahankannya. Dan juga mari kita sama-sama, saya juga moderator dan teman-teman pemirsa di sana, mari kita mulai menghafal Al-Quran. Insyaallah bagi yang belum, dan bagi yang sudah hafiz, kita mempertahankannya. Bagaimana caranya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haris. Baiklah, sebelum mulai saya akan membacakan biografi singkat dari Ustadz Haris Thohari. Beliau adalah alumni PUTM UAD dan sekarang beliau fokus di Pasca UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aktivitas beliau, kesibukannya sekarang mudir Ponpes Muhammadiyah Ibnu Juraimi, gitu Ustaz. Kemudian Imam Masjid Agung Sleman dan juga juri MHQ MTQ Provinsi DI. Masya Allah sekali. Kita berikan aplaus kepada Ustadznya. Mari kita ucapkan Allahu Akbar. Baiklah, kita persilahkan waktu dan tempat kepada beliau. Ustaz, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Para pemirsa YouTubiyah, jamaah YouTubiyah, dan khususnya para santriwati Persada UAD, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya, semoga Allah lapangkan jalannya, khususnya berkhidmat untuk Al-Quran dan bertolabul ilmi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, dan selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Berbicara mengenai
Al-Quran. Saya mulai dari sesuatu yang umum dulu, kemudian mengerucut kepada motivasi, menghafalkan, dan juga sekaligus memperkuat hafalannya. Al-Quran ini nikmat yang agung. Al-Quran ini mukjizat yang agung juga. Maka ada sebuah kaidah, yang kaidah ini diletakkan oleh Ibnu Rajab, dan kaidah ini sudah masyhur. Sekarang kita mungkin pernah dengar kaidah ini, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an fa asbaha 'azim. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan Al-Qur'an, maka dia itu pasti istimewa. Mau Al-Qur'an tersebut kita berinteraksi dengannya dengan dibaca, ditadaburi, dihafalkan, diamalkan, didakwahkan, semuanya fa asbaha 'azim, maka dia itu istimewa. Hal ini karena Al-Quran tersebut nikmat yang agung, mukjizat yang agung yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka di dalam surat Ar-Rahman misalkan, Allah sebutkan tentang berbagai macam nikmat. Dari nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baru nikmat yang lain, Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Jikalau seandainya manusia tersebut tidak diturunkan Al-Qur'an, maka tidak berarti nikmat-nikmat yang lain, sama saja. Karena Al-Qur'an ini yang menerangi, karena Al-Qur'an ini yang memberikan petunjuk. Maka siapapun yang istiqomah, yang dia itu husnul khotimah bersama Al-Quran, dia itu pasti istimewa. Rasulullah diturunkan Al-Quran kepada beliau, beliau menjadi pimpinannya para nabi. Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran menjadi pimpinannya malaikat. Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, dua negeri tersebut disebut dengan Haramain, dua negeri yang suci. Al-Quran turun di bulan Ramadan, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Al-Quran secara khusus turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia. Maka jangan khawatir, para santriwan dan santriwati UAD Persada, antum kalau berkhidmat dengan Al-Quran, istiqomah sungguh-sungguh dengan Al-Quran, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan menanti. Termasuk seseorang menghafalkan Al-Quran. Seseorang tersebut menjaga Al-Quran, ini merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para penjaga Al-Quran, yang dia itu istiqomah menjaga Al-Quran di dunia. Satu, buka di dalam surat Al-Hijr juz 14 ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, wa inna, dan sesungguhnya kami lahafidhun, benar-benar akan menjaga Al-Quran tersebut. Allah menjaga Al-Quran dengan apa? Kalau ada dhamir di Al-Quran itu ada na kami, itu ada usaha manusia juga, ada turut serta manusia juga, ada proses Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya tersebut, yakni dengan mempermudah Al-Quran itu untuk dihafalkan dan melalui para hufadzul Quran, para penghafal dan penjaga Al-Quran tersebut. Itu jaminan Allah. Allah sudah mempermudah Al-Quran tersebut. Janji Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, diulang 4 kali. Kalau ada ayat diulang di dalam Al-Quran, itu sangat menunjukkan sesuatu yang harus diperhatikan manusia dan sangat penting sekali. Apalagi ini diulang di dalam satu surat sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Walaqad, ada la, terus ada kalimat qad juga. Yang ini untuk benar-benar menguatkan. Walaqad, dan sungguh benar-benar, yassarnal Qur'an, telah kami permudah Al-Quran, lidzikr, untuk dzakara yadhkuru, itu artinya banyak, bisa dihafalkan, bisa dipelajari, bisa diulang-ulang, disebutkan begitu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempermudah Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk diingat-ingat, disebutkan fahal mim mudzakir. Maka adakah yang mau mempelajarinya, menghafalkannya? Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jamin Al-Quran tersebut mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jamin orang yang menjaga Al-Quran tersebut. Ini janji Allah yang pertama. Yang pertama adalah Allah akan menjamin orang yang menjaga Al-Quran tersebut berdasarkan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan sungguh benar-benar kami akan menjaganya. Menjaga Al-Quran juga menjaga para penjaga Al-Quran tersebut. Maka tidak kita dapati para hafizul Quran yang dia itu istiqomah menjaga Al-Quran tersebut, hidupnya tersebut terlunta-lunta, hidupnya tersebut sengsara, hidupnya tersebut nggak enak dan lain sebagainya. Pasti ini berdasarkan pengalaman kami juga, para santri Ibnu Jurem tersebut yang sebelumnya tidak merasakan bagaimana mengunjungi berziarah ke Mekah dan Madinah. Karena dia sudah selesai 30 juz dan juga sudah ujian membaca juz 1 sampai 30. Tidak juz 1 dan 30, apalagi Al-Fatihah dan An-Nas. Tapi Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian ada donatur datang, Ibnu Jurem tersebut sangat terenyuh. Saya hadiahkan kepada ketiga santri tersebut umroh, dan itu gratis. Termasuk kami juga mendapatkan hadiah haji juga gara-gara Al-Quran tersebut. Alhamdulillah kami pernah berziarah haji ke sana juga karena Al-Quran. Jadi antum jangan khawatir, kalau antum menjaga Al-Quran, Allah akan jaga. Banyak orang yang kesulitan mencari kerja, tapi jika antum fokus dekati Allah, dekati Al-Quran tersebut, Allah akan mengarahkan hidup antum. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menghafalkan Al-Quran tersebut merupakan pilihan, hamba-hamba pilihan Allah. Ini janji Allah di dalam surat Fatir. Surat Fatir ayat 32. Orang yang menghafalkan Al-Quran di dunia itu merupakan pilihan, hamba-hamba pilihan Allah. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran tersebut kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Hamba-hamba kami dicatat yang kami pilih. Nah, ini luar biasa, para santriwan dan santriwati semuanya. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bukan orang yang biasa-biasa, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga juga, para penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran tersebut di dunia, ini baru di dunia kita berbicara, merupakan keluarga Allah. Merupakan keluarga Allah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di bumi dari kalangan manusia tersebut. Qalu man hum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian para sahabat tersebut bertanya, qalu man hum ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Mereka para penjaga Al-Quran adalah keluarga Allah. Wa khassatuhu, ahlul Quran adalah keluarga Allah dan Allah mengkhususkannya. Dan Allah mengkhususkannya. Selain penghargaan Nabi yang keempat, ketika di dunia tersebut Allah kuburkan terlebih dulu yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak penjagaannya, khidmahnya dengan Al-Quran tersebut. Rasulullah ketika menguburkan para syuhada perang Uhud tersebut, mana yang paling banyak hafalannya? Kemudian Rasulullah menguburkan. Begitu juga orang yang paling layak mengimami adalah yang paling fasih bacaan Al-Quran dan paling banyak pengetahuan tentang Al-Quran, termasuk juga hafalan Al-Quran tersebut. Itu baru di dunia. Sekarang yang di akhirat apa saja? Oh, banyak kalau saya sebutkan di akhirat. Satu, kedudukan seseorang tersebut di surga itu ditentukan oleh akhir yang dia baca, akhir ayat yang dia baca. Para hufadzul Quran itu terbiasa murojaah setiap hari membaca Al-Quran tersebut. Maka di akhir ayat yang dia baca tersebut, itulah kedudukan
surganya. Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang sahib, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang sering, yang disebut teman. Sahib itu teman kalau artinya. Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, iqra, baca, wartaqi, dan naik, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, maka di akhir ayat yang engkau baca adalah akhir kedudukanmu di surga. Karena di surga tersebut nggak mungkin dia di mushaf begitu dia baca begitu ya, di Al-Quran tersebut yang tersimpan kokoh di dalam dada. Kalau di mushaf tersebut otomatis surganya semuanya sama. Tapi ini kedudukannya berbeda. Allah berikan keistimewaan bagi para pengkhidmat Al-Quran, para penjaga Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran tersebut memberikan syafaat. Selain juga orang yang menjaga Al-Quran, berkhidmat sama Al-Quran tersebut, Allah berikan gelang dan juga pakaian terbaik bagi dirinya dan juga orang tuanya. Ini ada di surat Fatir, lanjutan ayat setelahnya. Setelah Allah mengatakan summa awrathnal ladzina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Al-Quran tersebut kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Setelahnya Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha, mereka mendapatkan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a, yang mereka memakai gelang yang terbuat dari emas dan juga mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka tersebut terbuat dari sutra. Banyak keistimewaan tersebut ketika berbicara para penjaga Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Kedudukan surga, syafaat tersebut, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan didapatkan dengan syarat istiqomah dengan Al-Quran tersebut, membenarkan dan juga berusaha mengamalkan isi di Al-Quran. Kalau ada orang mungkin yang dia itu berkata, karena ada pernah seorang tersebut yang mengatakan, ada ini yang mengatakan tidak ada perintah secara khusus untuk menghafalkan Al-Quran begitu. Ini ngawur. Ini perkataan yang ngawur. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu bisa baca, nulis atau tidak? Beliau ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka ketika malaikat Jibril tersebut mendikte, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Beliau ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka Al-Quran itu diturunkan tujuannya apa? Untuk tersimpan di dalam dada Rasulullah SAW, kokoh, sehingga Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, berfirman surat Al-Furqan ayat 32, sebelah kiri baris ke-14 ke-15, ayat 32. Waqala alladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah, kenapa Al-Quran tersebut tidak turun sekaligus juz, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kenapa tidak turun sekaligus? Allah menjawabnya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, karena agar kokoh tersimpan di dalam sanubari hati. Kami kokohkan, jadi berangsur-angsur agar mudah dihafalkan. Warattalnahu tartila, dan agar engkau membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, ini baru perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah. Sementara kalau kita lihat para ulama dulu mereka pasti memulai pondasi ilmu terlebih dulu dengan menghafalkan Al-Quran sejak dini. Maka tidak kita lihat para ulama 4 madhab dan ulama-ulama yang lain, itu pasti dia sudah selesai hafid Al-Quran sejak dini. Ini perkataan Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi pernah mengatakan,
Yambaghi lit-talib ay yabda'a bihifdzi kitabillah. Seyogyanya bagi para penuntut ilmu tersebut untuk memondasi ilmunya bihifdzi kitabillah, dengan menghafalkan kitabullah. Idz kana ajjalul ulum, karena dia ilmu yang paling utama, wa aulaha, dan lebih didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain. Bisa bagi wa taqdim. Dari dulu sampai sekarang Al-Qur'an harus didahulukan. Ilmu tersebut yang paling utama. Maka para santriwan dan santriwati semuanya, antum semangat menghafalkan Al-Quran tersebut, karena pondasi ilmu itu dengan Al-Quran, membangun karakter juga dengan Al-Quran. Ibnu Umar pernah mengatakan juga, alaikum bil Quran, wajib atas engkau berpegang dengan Al-Quran. Fata'allamuhu wa'allimuhu abna'akum, pelajari Al-Quran tersebut dan ajarkan kepada anak-anak kalian. Wabihi tujzauna, alaikum bil Quran, wajib atas kalian dengan Al-Quran. Fata'allamuhu wa'allimuhu abna'akum, pelajari Al-Quran tersebut dan ajarkan kepada anak-anak kalian. Fa'innakum anhu tus'alun, maka dengan Al-Quran kalian akan ditanya. Wabihi tujzauna, dan dibalas dengan Al-Quran. Wa kafa bihi wa'idhun liman aqala, dan cukuplah Al-Quran sebagai peringatan bagi orang yang berakal. Bagaimana menjaga Al-Quran tersebut? Tipsnya sebenarnya tidak susah. Kalau saya ditanya mana yang lebih susah, menjaga atau menghafalkan Al-Quran dari awal nol, saya akan jawab jauh lebih susah sebenarnya menghafalkan, menumpuk mengokohkan tersebut dari awal. Kenapa menjaganya tersebut susah? Karena satu jawabnya malas. Karena satu jawabnya adalah malas. Sebenarnya murojaah, menjaga Al-Quran itu bisa di motor. Bisa antum ketika di rumah memperdengarkan murotal tersebut. Bisa antum tersebut dengan tiduran begitu murojaah, bisa. Tapi karena halangan, karena setan tersebut sudah membisiki, jangan jaga Al-Quran tersebut, akhirnya orang tersebut terlena, punya hafalan hilang. Kalau ingin tidak hilang hafalannya, kuncinya adalah kokohkan dulu ketika awal pondasi menghafalkan. Kalau hafalan itu kokoh, insya Allah susah untuk hilangnya. Tapi begitu dia cuma ziyadah saja, nambah, tidak kokoh, maka gampang sekali untuk hilang. Terutama cara paling mudah untuk merawat Al-Quran itu baca Al-Quran ketika sholat wajib maupun sunnah. Antum urut kalau bisa ketika ngimami, atau ketika sholat sendiri, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat tahajud, antum baca Al-Quran. Antum pernah khatam setoran dengan ustadz, antum gak pernah khatam setoran dengan Allah. Harusnya antum harus khatam juga setoran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saya kerjakan juga ketika sholat wajib baca, saya pasti baca urut. Jika di Masjid Agung tersebut imami, dari Al-Fatihah sudah khatam sampai An-Nas, kemudian saya ulangi lagi Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu harus dirawat, dijaga. Sholat sunnah juga antum baca. Jadi sebenarnya tidak susah. Jauh lebih susah tersebut ketika membangun pondasi dari awal, karena harus mati-matian, harus serius dan sebagainya. Maaf Ustaz, memotong. Ada pertanyaan dari saya sendiri. Ustaz, ini kan saya masih mengganjal Ustaz. Apakah berdosa jika seseorang itu sudah punya hafalan dan dia tidak menghafalkannya lagi Ustaz? Itu saya sering dengar dulu. Itu berdosa atau tidak Ustaz? Terus satu lagi Ustaz, maaf, selain tips yang Ustaz sampaikan tadi, misalkan ketika menjadi imam dari awal terus sampai akhir dan dapat An-Nas, ada nggak tips khusus dari panjenengan? Mungkin nanti bisa para hafiz persada mungkin mengikuti dari yang jenengan lakuin sehari-hari. Bagaimana tips untuk mempertahankan yang jenengan lakukan? Kan tadi secara general motivasi dan cara mempertahankannya udah sangat jelas sekali, keistimewaannya pasti masuk surga dan segala macam keistimewaan dapat dunia dan akhirat nanti. Dan kalau jenengan sendiri bagaimana melakukannya? Seperti itu Ustaz, maaf. Yang pertama tentang dosa orang yang melalaikan hafalan Quran. Ini perlu dibagi.
Kalau orang tersebut sengaja melalaikan hafalan Quran tersebut, sengaja dan meremehkannya, tidak mau menjaga, ini tentu dosa, bahkan dosa besar. Karena dalam hadis ada penjelasannya Rasulullah SAW diperlihatkan dosa dan tidak ada dosa yang besar daripada orang yang diberikan kepadanya karunia Al-Quran di dada, kemudian dia sengaja melalaikannya, dia sengaja menghilangkan, menganggap Al-Quran itu tidak penting. Nah, ini dosa besar bahkan. Yang kedua, karena orang tersebut sudah berusaha untuk menjaganya, dan tetap menganggap Al-Quran itu penting. Tapi karena kesibukan dan lain sebagainya, karena aktivitas yang padat begitu, sehingga terkendala untuk menjaganya tersebut. Ini semoga Allah memaafkan kesalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan tersebut, dan tentu dia berkewajiban untuk menjaganya. Maka ada sebuah kaidah juga, semakin tinggi kedudukan hamba tersebut di sisi Allah, pasti ujian, rintangan, halangannya juga berat. Nabi, Rasul itu makhluk Allah yang paling mulia, tapi cobaan, rintangannya juga berat. Para hafizul Quran juga ujiannya juga berat untuk mempertahankan penjagaan terhadap Al-Quran tersebut. Nah, maka ini juga perlu dicatat, para santriwan dan santriwati, menjaga Al-Quran tersebut juga harus diikuti dengan akhlak, berusaha menanamkan nilai-nilai di dalam Al-Quran tersebut dalam keseharian. Maka jangan sampai ada persepsi muncul ini para penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran, tapi akhlaknya buruk. Nah itu wal-iyadzubillah, jangan sampai. Karena orang tersebut tidak akan melihat pendidikan antum mau S1, S2, S3, tapi akhlak antum buruk, akan buruk juga di sisi manusia. Begitu juga para penjaga Al-Quran, kalau tidak baik akhlaknya tersebut, penampilannya juga harus baik kepada manusia tersebut, itu akan baik juga. Kemudian yang terakhir, yang kedua tentang dari Ustaz sendiri yang tipsnya, ya, yang sudah kami lakukan tadi, bahwa kita harus menjaganya dalam setiap keadaan. Ketika naik motor begitu, naik motor antum murojaah. Ketika naik motor antum murojaah, dimanapun berada, umumnya begitu, zikir saja, daripada dengarkan lagu boyband Korea, dangdut nggak jelas dan melenakan begitu. Antum perdengarkan murotal, mungkin pakai headset begitu, atau itu murojaah ketika di motor. Yang sudah kami lakukan juga dibaca ketika sholat wajib maupun sholat sunnah, terutama tahajud, itu antum baca Al-Quran tersebut, dan ada waktu yang antum jaga. Nah itu yang sudah ada waktu antum jaga itu untuk khusus dengan Al-Quran. Mungkin setelah sholat maghrib dan juga setelah sholat subuh, sehari 2 juz insya Allah yakfi, sudah cukup. Kalau ngelotok sebelumnya hafalannya itu 2 juz, dan 2 juz itu mudah, tidak berat. 2 juz itu, apalagi antum baca 3 juz itu lebih baik. 10 hari hatam. Terutama yang membuat kuat tersebut antum baca ketika sholat. Lupa begitu nggak masalah. Lupa begitu pas ngimami atau pas sholat sendiri, lupa nggak masalah. Antum berhenti sampai ayat sebelumnya begitu diulangi. Setelah sholat antum buka. Setelah sholat antum buka, atau sholat sunnah antum baca Al-Quran itu. Bawa Al-Quran, ketika lupa baru dibuka Al-Quran surat ya, nggak masalah. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh bawa Al-Quran, khusus untuk sholat sunnah. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmu, motivasi, nasihat, dan pengingatnya kepada para hafiz dan hafizah dan yang nanti ingin menghafal, dan tipsnya sudah disampaikan semua oleh Ustaz Haris Tohari Al-Hafiz. Matur nuwun Ustaz sudah datang di Persada, sudah berbagi ilmu panjenengan. Baiklah, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi kali ini bermanfaat.
Semoga kita semua menjadi nanti syafi'an li ashabi. Bahwasanya ada sahabat-sahabat orang-orang yang di mana saat tadi? Syafi'an, syafaat memberikan yang dapat syafaat di hari kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.